Terima kasih sudah klik video ini ya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya biar kalian gak ketinggalan informasi seputar pinjaman online atau seputar dunia finansial. Nah, mungkin kalian klik video ini karena kalian ingin mengetahui ya kenapa dan bagaimana ataupun kenapa sih alasannya pinjaman kita bisa ditolak ya. Lalu bagaimana prosesnya, kenapa pinjaman online itu menolak pengajuan kita. Lalu antisipasi apa atau seperti apa yang harus kita lakukan agar pinjaman kita disetujui. Nah, jadi yang pertama, ketika kita mengajukan aplikasi pinjaman online yang bekerja itu adalah full 100% adalah, enggak 100% sih, 99% itu adalah dari sistem, ya. Dari sistem, mengandalkan data yang kita berikan. Jadi yang pertama yaitu adalah pasti data yang kita berikan yaitu adalah data identitas, ya, seperti KTP. Kalau misalkan KTP kalian tidak terlihat jelas, atau apalagi nicknya kalian memang tidak terdaftar di Dukcapil, otomatis pinjaman kalian akan ditolak, ya. Kalau misalnya kalian berpikir, wah saya pakai bikin KTP aja, nicknya saya rubah gitu ya. Kalau dulu masih bisa, kalau sekarang tidak bisa. Jadi pinjaman online sudah bisa mengakses Dukcapil, apakah KTP tersebut itu memang valid ataukah tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pinjaman kalian itu, kalian melakukan pinjaman di luar area yang tercover oleh aplikasi pinjaman online. Jadi misalkan nih KTP kalian di Bandung, usahakan kalian mengajukanlah di kota asal kalian yang sesuai domisili. Karena seperti yang tadi saya bilang, pinjaman online itu mengandalkan data. Jadi kalau misalnya ada data yang tidak sesuai atau tidak cocok ataupun agak sedikit berbeda gitu ya, maka turunlah tingkat keberhasilan pinjamannya ya. Jadi usahakan kalian mengajukan pinjaman itu di area atau domisili yang sesuai dengan data kalian. Lalu yang ketiga yaitu biasanya adalah dari kontak darurat ya. Nah, ini banyak yang kalian gak paham ya. Kalau misalnya kontak darurat itu sangat berpengaruh di aplikasi pinjaman online. Jadi usahakan nih kontak darurat kalian itu ada di handphone kalian atau ada di daftar kontak kalian. Dan kontak kalian itu harus lebih dari 50 kontak ya. Kalau misalkan handphone kalian atau kartu kalian gitu ya masih di bawah 50 kontak yang terdaftar gitu ya, kemungkinan besar untuk ditolak. Kenapa? Karena seperti tadi saya bilang, data yang kita jaminkan ke aplikasi pinjaman online. Jadi data kita itu harus kuat dulu ya. Jadi usahakan daftar kontak di handphone kalian harus lebih dari 50 kontak. Dan daftar kontak darurat kalian harus udah ada di kontak kalian. Oke. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah lokasi. Lalu yang terakhir adalah aplikasi pinjaman online lain. Nah, kita tahu ya aplikasi pinjaman online itu bisa mengakses handphone kita. Dia bisa melihat ada aplikasi pinjaman online apa saja nih di handphone kita. Kalau misalkan kita di situ ada beberapa aplikasi pinjaman online yang terbuka, apalagi yang memiliki tagihan gitu ya, maka kecil kemungkinan untuk di-approve atau di-ACC. Jadi saran saya, kalau misalkan kalian mau mengajukan aplikasi pinjaman online, pinjaman yang lainnya itu aplikasinya dihapus dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai di situ ada keputusan ACC atau tidaknya baru install ulang. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya.